Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Rabu 6 Agustus 2025. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 28b sampai dengan ayat 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajarannya, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi dikisahkan tentang pemuliaan, transfigurasi, perubahan rupa Kristus untuk memperlihatkan sekelumit kemuliaannya yang dimana ia akan datang kelak untuk menghakimi dunia. Kemuliaan inilah yang ia tunjukkan supaya menjadi dorongan bagi murid-muridnya untuk bersedia menderita baginya dan tidak usah merasa malu karena dia. Kita dapat dan sudah membaca tentang kisah ini, dan kisah ini memang patut diceritakan ulang kepada kita untuk direnungkan kembali, demi meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Bapanya dan terang dunia. Juga demi mengisi pikiran kita dengan penilaian yang tinggi dan mulia tentang dirinya, meskipun ia dibungkus dengan tubuh jasmani dan memberi kita sedikit gambaran mengenai kemuliaan yang melingkupinya pada saat kenaikannya ke surga. Dalam kemuliaan itulah ia sekarang tampak. Kisah ini juga diceritakan guna meningkatkan dan mendorong kita untuk terus berharap dan menantikan kemuliaan yang disediakan bagi semua orang percaya di masa mendatang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas, peristiwa ini dijelaskan mengenai beberapa hal lain yang sangat penting. Di sini diceritakan kepada kita bahwa Kristus mendapat kehormatan ini ketika ia sedang berdoa. Ia naik ke atas gunung untuk berdoa, seperti yang telah sering dilakukannya. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Waktu Kristus merendahkan diri untuk berdoa, ia dimuliakan. Demikian pula, ia pun menghormati doa yang dipanjatkan dan menganjurkan kita untuk berdoa. Kewajiban untuk berdoa itu adalah kewajiban yang mengubah rupa. Karena jika hati kita terangkat dan dilapangkan ketika sedang berdoa, kita seperti sedang melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita pun diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Melalui doa, kita memperoleh hikmat, anugerah, dan sukacita
yang menjadikan wajah bercahaya. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, diceritakan kepada kita tentang pembicaraan di antara Kristus dan kedua nabi besar dari Perjanjian Lama itu. Mereka berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Di sini kematian Kristus disebutkan sebagai kepergiannya, hal kematiannya di mana ia akan meninggalkan dunia ini. Keberangkatannya ini harus digenapinya, sebab hal ini memang sudah ditentukan. Musa dan Elia membicarakan hal ini untuk menunjukkan bahwa segala penderitaan Kristus dan kemuliaan yang diperolehnya itulah yang selama ini disebut-sebut oleh Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bahkan ketika sedang berubah rupa pun, Yesus Tuhan kita bersedia berbicara mengenai kematian dan penderitaannya untuk mengajar kita bahwa merenungkan kematian sebagai kepergian kita dari dunia ini menuju dunia lain bukanlah sesuatu yang tidak pada tempatnya, malah harus dilakukan, terutama pada waktu kita sedang merasa baik-baik saja secara rohani, supaya kita jangan meninggikan diri. Dalam kemuliaan kita di dunia ini, biarlah kita ingat bahwa di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Musa dan Elia hendak meninggalkan Yesus, barulah Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah." Saudara saya terkasih, kita juga sering lalai dalam merasakan berharganya rahmat yang kita terima dan baru sadar ketika akan kehilangan rahmat itu. Kita juga sering tidak mengacuhkannya dan baru tersadar ketika rahmat itu akan meninggalkan kita. Maka berwaspadalah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, penampakan akan kemuliaan-Mu ini menyadarkan aku untuk selalu ingat dan tetap percaya bahwa mengimani dan selalu mengikuti-Mu akan membawa kemuliaan ilahi di ujung perjalanan hidupku, walau harus aku jalani dengan segala suka dukanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.